تعلم وتعليم والتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبركاته وصحبه وسلم وصحبه عند الموت شفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء بركاتهم وسرورهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بكل نية صالحة بالخيرات الدنيا والآخرة عند الموت وبعد عمر طويل في طاعة الله ورضاه وصحة كاملة الصفاء في الحسن والعافية من قلب الأفضل وطالب في الفضل الدين وأن تعالى الأساس الله يمنع سوء الفتوح والملوك والرسوخ وصلاح الجسد ورفع توبة النسوخ يزورون ويزوق فهم النبي والملائكة المقربين الله يفرج المسلمين وفتح المسلمين ويرحم المسلمين ويولي عليهم خير من الفتن ومن المظالم البطن كل نية صادقة من الموت لما نوى نحمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا من الرحمن ونعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, kita sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan di dalam pembahasan yang lalu dari kitab Zubat, dari fikih kita di kitab Zubat, sebelum nanti masuk ke mukadimah kami masalah haid. Babul haidi yang sudah dijelaskan, kemungkinan haid itu minimal perempuan itu usia 9 tahun. Qamariyah, takribiyah, kira-kira, bukan tahdidiyah, bukan pas 9 tahun. Artinya sudah kita jelaskan kemarin, 9 tahun kurangnya, 9 tahun kurang keluar darah. Kalau kurangnya tidak sampai 16 hari, maka itu masih dikatakan haid. Kalau 16 hari atau lebih, maka itu adalah istihadhah, bukan haid. Kalau kurangnya 16 hari, dari 9 tahun itu kurang 16, Qamariyah ya, Qamariyah, kurangnya 16 hari atau lebih, 17 hari, 18 hari, 20 hari, keluar darah kurang segitu, 9 tahun kurang segitu, maka itu bukan darah haid. Kalau kurang 15 hari, 9 tahun kurang 14 hari, 9 tahun kurang 10 hari, dan seterusnya, sampai 9 tahun pas, itu masih dikatakan darah haid. Bisa dikatakan haid. Dan sudah kita jelaskan pula apa khamsun ila asyaratin. Paling banyak haid itu 15 hari. Umumnya 6 atau 7 hari.
Paling sedikitnya haid itu yaumun walailatul imkanu min ba'di tasin wal aqal. Yaumun walailatul wa aktsarul ajal. Paling banyaknya tempo haid itu khamsun ila asyaratin wal ghalibu. 5 sampai 10 ya, ini 15, 5 kepada 10, ini 15. Wal ghalibu, ghalibnya situn wa illa sabatun tuqaribu. Yang umumnya haid itu 6 atau 7 hari. Adalah nifas lahdatun situna. Paling dikitnya nifas lahdat sekejap. Situna 60 hari itu aksahu. Paling banternya, paling lamanya nifas 60 hari. Wal ghalibu arba'una, sedangkan ghalibnya 40 hari. In abarul aktsara wasadama, kalau tetap abarul menyeberang yang paling banyak darah itu, baik paling banyaknya haid atau paling banyaknya nifas, wasadama dan istidamah, terus keluar darah, pemustahadatun, maka dia adalah istihadah, hawat ahkama, yang mana istihadah itu mengandung beberapa hukum. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Tapi asir aktsara waktu tuhuri, tidak terbatas, paling banyaknya waktu suci antara haid ke-1 ke haid berikutnya. Waktu suci itu nggak terbatas. Ama aqallukan isfu syahri. Adapun paling sedikitnya adalah separuh bulan, yaitu 15 hari. Paling sedikitnya suci antara 2 haid. Dan sudah kita jelaskan kemarin, kalau paling suci antara haid ke nifas atau nifas ke haid itu tidak terpaku pada 15. Ya, haid ke nifas. Bahkan kadang nggak ada apa? Nggak ada jarak kadang-kadang. Atau nifas ke haid itu kalau selama masih dalam 60 harinya nifas, maka jaraknya adalah 15 hari. Kalau terakhir keluar darah nifas sampai keluar darah lagi jaraknya 15 hari, maka masih dalam tahap 60 hari nifas, berarti darah yang kedua adalah haid. Ya, tapi kalau sudah 60 hari nifas, ada jeda sedikit keluar darah lagi, maka itu mungkin haid. Tapi kalau nyambung dengan 60 hari nifas, nyambung nyebrang ke 60 hari berikutnya, ke hari berikutnya 61, nyebrang terus, maka itu yang lebihnya adalah istihadah. Cuma aqallul hamli itu asyuri. Kemudian paling sedikitnya mengandung adalah 6 bulan. Paling sedikitnya mengandung itu 6 bulan. Wa arba'ul awami aqsal aktsari. Dan arba'ul awami aqsal aktsari. Dan 4 tahun arba'ul awami. Dan utawi papat piro-piro tahun iku aqsal aktsari, paling adone al aktsari kang paling akeh. Paling jauhnya yang paling banyak dari hamil adalah 4 tahun. Ya. Itu ada yang penting di situ. Isyaratnya itu lakotun dilwati walakotun wati. Ma'imkani ijtimaiwa badal dinikah. Ya. 6 bulan walahzotani, 6 bulan dan 2 kejap. 1 kejap untuk watinya, jimanya, 1 kejap untuk wadaknya. 6 bulan lebih 2 kejap lahzotani. Ma'imkani ijtimaiwa badal dinikah. Bersama dengan memungkinkan keduanya, yang wati dan wada, setelah akdu nikah yang sahih. Kenapa? Dalilnya nanti ada masalah yang besar di masyarakat itu, banyak salah paham. Bahkan kadang yang salah paham itu bukan hanya orang awam, bahkan ustadz sendiri kadang itu salah paham tentang masalah ini. Ya, itu ba'da akdi nikah. Jadi bersama dengan memungkinkan ijtima'nya keduanya, ya, berkumpulnya keduanya wati dan wada, ya, jima dan melahirkan ba'da akdi nikah, setelah akad nikah yang sahih. Limaru ya, kenapa? Karena apa-apa yang diriwayatkan anu ata Utsman, utiya Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya didatangkan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bimra'atin, dengan satu perempuan, waladat di sittati asyhurin, melahirkan si perempuan tadi akan bayi pada 6 bulan. Fasyawarul qauma, maka musyawarah siapa Sayyidina Utsman kepada kaum, yakni para sahabat dan para fuqaha yang ada di zaman itu, fi rajmiha, untuk merajam perempuan tadi. Dan Utsman sudah mau merajam perempuan. Kenapa?
Karena menurut Sayyidina Utsman 6 bulan. 6 bulan masa mungkin ini dari akadnya dihitung dari akadnya 6 bulan melahirkan. Dari nikahnya. 6 bulan melahirkan. Kata pikir Sayyidina Utsman, kan 9 bulan. Gimana nih 6 bulan sudah bisa dapat anak? Berarti ini zina. Pikirannya begitu. Makanya musyawarah kepada sahabat, mau dirajam ini perempuan. Karena pasti zina ini, katanya dia. Karena beliau, perjuangan 6 bulan. Nah, Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anzalallahu ta'ala. Nah, Sayyidina Abbas menengahi. Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang disebut sebagai tarjumanul Quran, juru bicaranya Al-Quran, beliau menengahi. Allah menurunkan ayat, wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahra, dan utawi hamlu mengandungnya si anak tadi di kandungan, wa fisaluhu dan menyapihnya si anak, nyapih dari susuan si anak tadi, itu jumlahnya total berapa? Salatuna syahra, 30 bulan. 30 apa nih? Syahron, bulan nih. Wa anzala, itu surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Allah juga menurunkan, kata Abdullah bin Abbas, di ayat lain, wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya anak itu sempurnanya itu pada 2 tahun. Menyapihnya bayi itu kalau mau sempurna susuannya 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 1 tahunnya kan berapa? 12 bulan. Berarti 2 tahun 24 bulan. Dikurangi 30 bulan sama 24 bulan, selisihnya 6. Ya, 6 bulan. Berarti hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, dan mengandungnya dan menyusuinya itu 30 bulan. Sedangkan di ayat lain dikatakan fisaluhu tu fi amaini, menyapihnya itu 2 tahun alias 24 bulan. Berarti untuk mengandung sisanya adalah 6 bulan. Maka memungkinkan kandungan itu 6 bulan. Walaupun dalam istilah medis itu masih prematur. Kadang bayi itu kalau lahir di bawah 9 bulan, 7 atau itu prematur. Kadang ada yang kurang, parunya entah kurang sehat. Tapi mungkin 6 bulan. Nah, dengan wanita tadi yang dibawa kepada Sayyidina Utsman, usia kandungannya melahirkan 6 bulan. Ya kan? Itu. Fal-fisal fi amaini. Maka menyapihnya itu dalam 2 tahun alias 24 bulan. Walhamlu fi sittati asyhurin. Maka kandungannya adalah 6 bulan sehingga genap 24 tambah 6 salasuna syahra. 30 bulan. Qala al-Mawardi, berkata Imam Al-Mawardi, faraja Utsman, maka merujuk Sayyidina Utsman. Ini kembali. Sayyidina Utsman maksudnya apa? Menarik kembali apa? Rajamnya tadi, menarik kembali keputusan rajamnya. Karena Sayyidina Utsman baru dengar keterangan itu, ternyata mungkin hamil itu 6 bulan. Sehingga bisa jadi ini bukan dari zina. Yang betul-betul dia sah. Akad nikah yang sah. Waman hadarahu, dan merujuk pula siapa yang hadir kepada Sayyidina Utsman. Bila kaum daripada kaum. Fasara ijma'an. Maka menjadilah semenjak saat itu ijma', yaitu 6 bulan. Inal Husain bin Ali, sebenarnya Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu, wulida ba'da sittati asyhur, lahir setelah 6 bulan, min wuladati akhi, daripada saudaranya Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain sama Sayyidina Hasan itu kesundulan, katanya orang sini kan kesundulan. Jadi lahir Sayyidina Hasan, ya, dan saya sudah ceritakan kemarin, Siti Fatimah itu Al-Batul, ya kan, sudah saya ceritakan tiap hari. Fatimah itu Al-Batul radhiyallahu anha, karena nggak pernah haid dan nifasnya cuma sekejap nifas terus ibadah lagi. Maka Sayyidina Hasan lahir, ya, nifasnya Siti Fatimah sekejap, terus kumpul lagi, dapat anak lagi Sayyidina Husain, lahir setelah 6 bulan setelah itu. Sayyidina Hasan dan Husain ini kesundulan, kakeknya itu tidak sampai 1 tahun, kakeknya. Tidak sampai 1 tahun. 6 bulan. Sayyidina Hasan umur 6 bulanan, dan Husain lahir. Radhiyallahu anhuma, radhiyallahu ajma'in, wa nafa'ana bihim.
Wa inna Abdul Malik bin Marwan, salah satu khalifah Bani Umayyah, itu wuli dari Sittata Asyhur, lahirnya juga 6 bulan. Mungkin dalam sejarah. Dari sini, memang benar 6 bulan, tapi ada yang berpegang secara salah dari kasus ini. Itu apa? Yang menyebar di masyarakat, apalagi orang awam. Kadang ustadz saja salah, keliru. Berapa kali saya menyelesaikan kekeliruan paham terhadap ini. Maksudnya apa yang keliru paham itu? Keliru pahamnya mereka seolah, mohon maaf, orang zina, katanya dia. Setelah zina terus kawin. Paham? Alhamdulillah, min dzalik, setelah zina, waliyadzubillah, baru dinikah si perempuan ini. Terus dapat anak, kata dia, kalau udah sampai 6 bulan, maka anaknya masih bisa dipinkan ke bapaknya. Dari mana? Masih bisa dipinkan ke bapaknya. Itu kalau seandainya belum terbukti. Kalau dia yakin kumpulnya dia, ya, yang betul itu adalah kalau memang dia itu yang disebutkan di syarah Minhaj, sebagainya Qolyubi, sebagainya, itu sebetulnya kasusnya bukan gitu. Kasusnya itu adalah wanita sudah nikah kemudian dicerai sama suaminya. Dicerai sama suami pertama, ya, dicerai sama suami pertamanya, kemudian tidak ketahuan hamil apa tidak. Ya. Ternyata setelah iddahnya selesai 3 kali suci, dan kita sudah jelaskan kemarin secara fuqaha, secara fikih, wanita hamil itu mungkin haid. Ya, kita nggak bicara kedokteran, saya nggak bicara kedokteran. Secara fikih, fuqaha boleh katakan sepakat, wanita hamil mungkin haid. Nah, ini si perempuan ini kawin sama si A, lalu dicerai sama A ini, dicerai. Nunggu iddah kan, untuk kawin wanita kan tidak boleh langsung kawin setelah dicerai sama suaminya. Ada masa iddah, masa tunggu. Masa tunggunya itu di Quran dibilang salah satu kuru, 3 kali suci. Head suci, head suci, head suci, 3 kali suci. Baru bisa selesai iddahnya, baru boleh dinikah setelah head. Setelah suci itu head lagi, nah itu baru diketahui, oh ini sudah 3 kali suci, baru boleh dinikah. Si perempuan yang dicerai dinikah sama laki-laki lain. Kalau sama suaminya sih, selama masa haid kan tinggal merujuk saja. Saya rujuk kamu sebagai istri saya, jadi istrinya lagi. Tapi kalau mau dinikah laki-laki lain kan harus nunggu masa iddah selesai. Ternyata setelah 3 kali suci dinikah sama laki-laki lain. Katakanlah si B. Setelah cerai dari A tadi, masa suci, masa iddah, dinikah sama B. Dinikah sama B. Nah, kemudian nikah sama B. Setelah nikah sama B ini, 6 bulan berikutnya lahir anak. 6 bulan berikutnya lahir anak. Maka anak ini nasabnya diilhakkan kepada B. Nasabnya anak yang lahir ini, karena kalau 6 bulan ke atas, itu diilhakkan kepada, disusulkan nasabnya kepada B, bukan kepada A. Kecuali kalau setelah nikah ini, nikah dengan B, umpama kurang dari 6 bulan kok, dapat anak kurang dari 6 bulan. Berarti ini anaknya A. Sebab kemungkinan ketika haid tadi dia posisi dicerai itu ternyata posisi hamil. Ya, posisi hamil. Itu mungkin. Tapi kalau seperti yang tersebar di masyarakat, seperti yang saya jelaskan tadi, 6 bulan na'udzubillah setelah dia zina terus
nggak lama terus dia nikahi si perempuan ini tadi. Terus katanya dia kalau lahir belum 6 bulan tuh masih bisa dibinkan kepada bapaknya. Padahal kan kita tahu dalam kitab Taubat dan sepakat ulama, anak zina itu binnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Anak zina, naudzubillah, hasil hubungan di luar nikah. Itu binnya adalah ke ibunya, bukan ke bapaknya. Nah kalau dia yakin wati atau jimaknya itu adalah sebelum nikah, terus hasil anak, atau meskipun dia nikah pun, itu nggak bisa diilhakan kepada si. Kok enak betul. Lah kalau gitu kan naudzubillah akan merajalela perzinahan, ya enggak? Coba dulu, kumpul dulu nanti baru nikah. Kok enak betul dibinkan ke bapaknya. Kalau tidak ada kemungkinan wati, tidak bisa. Kecuali kalau ada kemungkinan wati dia dan dia yakin kalau sebelum nikah itu sebelum nikah itu belum posisi hamil sebelum akad itu. Terus dia wati, dia jima lagi setelah nikah yang sah. Nah, terus 6 bulan atau lebih lahir anak, ini masih mungkin karena ada jimaknya yang setelah kumpulnya yang setelah akad nikah. Masih ada sempat kumpul. Dan nggak tahu kalau dia posisi hamil. Tapi kalau sudah jelas ngandung terus dinikah, meskipun belum 6 bulan, meskipun 6 bulan atau lebih sedikit lahir anak, ya nggak bisa diberikan ke sudah posisi nikah loh, dia sudah tahu kalau ini wanita hamil. Nikahnya katanya masyarakat itu by accident, nikah karena kecelakaan. Karena sudah kadung hamil nutupi aib. Ini banyak, kadang ustaz, kadang ya nggak semua ustaz. Itu salah paham, dianggapnya pokoknya katanya dia apa? Pokoknya enggak berpegangan pada 6 bulan ini. Pokoknya lebih dari 6 bulan masih bisa diilhakkan ke bin ke bapaknya. Dari mana? Nah kalau gitu buat apa nikah kan gitu? Mohon maaf, kumpul saja nanti baru dinikah. Nah, ya apa ini kan sama dengan mempromosikan perzinahan. Ya kan orang yang fasik akan berpikir kan gitu. Gak usah nikah aja. Kumpul dulu, nanti baru nikah. Kok bisa dibinkan ke bapaknya? Ini pemahaman dari mana? Mohon maaf. Ini banyak salah paham. Itu akan dapatin nanti di masyarakat. Banyak salah paham terhadap masalah ini. Yang bisa dibinkan ke bapaknya kan memang belum terbukti wah itu hamil. Dan masih mungkin ada wati. Makanya ditambah sita tasur, ditambah lahdotani ya. 6 bulan, ya. Walah zotani kan, kita tasur itu loh, isyaratnya walah zotani ya kan, 6 bulan ditambah 2 kejap, 1 kejap untuk kumpul, 1 kejap untuk melahirkan. Jadi bukan 6 bulan tuh dihitung sak kumpulnya sak melahirkannya, bukan. 6 bulan tuh ditambah 2 kejap, 1 kejap untuk kumpul, jima, 1 kejap untuk wada, melahirkan. Ya, ma'imkani itu, ma'imkani ijtima'imah itu loh. Itu syaratnya perlu digarisbawahi. Ma'imkani ijtima'imah, bersama dengan memungkinkannya berkumpulnya dua perkara tadi. Apa 2 perkara tadi? Wati wal wada. Wati wal wada. Paham ya? Jadi 6 bulan itu ada syaratnya. 6 bulan plus 2 kejap ada syaratnya dengan kemungkinan berkumpulnya antara wati dan wada ba'da akad nikah itu. Catat, setelah akad nikah yang sahih. Ini yang enggak digateno. Enak itu. Pokok asal 6 bulan, si bayi ini masih bisa dibinkan ke kita kunci. Dari mana ngambil ini? Ini rusak masyarakat itu. Gitu. Kan gitu. Ya enggak? Orang fasik tuh berpikir kan, kumpul dulu aja nanti kan bisa dibinkan ke bapaknya, setelah itu kita nikahi. Ya enggak? Nah ini kan sama dengan mempromosikan, na'udzubillah, pergaulan bebas sebelum menikah, la ilaha illallah. Ini banyak, mohon maaf. Saya
Berapa kali menyelesaikan masalah dari Ustadz, untungnya dia tanya. Di Madura ada yang dari sini, Dorjo dulu. Tanya ke kita, nah bukan gitu duduk masalahnya. Jangan asal dipegang asal ya, asal 6 bulannya jangan. 6 bulan lebih dua kejap dengan kemungkinan ada wati setelah akad nikah dan ada wajah setelah akad nikah yang sohi. Itu pun dia tentunya kan belum tahu kalau ini posisi hamil. Kalau sudah dinikah tahu posisi hamil, dari mana bisa dibinkan ke bapaknya walaupun dia sudah akad nikah. Walaupun lahirnya lebih dari 6 bulan, dari mana? Pahami betul-betul masalah ini. Sebab nanti banyak di masyarakat yang keliru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya sama dengan mempromosikan kumpul sebelum nikah lah gitu. Gimana cara? Terus nanti ada salah paham lagi dalam masalah wali dan saksi nanti di bab akad nikah. Termasuk saya punya guru, saya Musa itu membenarkan berapa KUA itu di Jakarta karena beliau itu lebih terkenal di Jakarta. Saya Musa itu muridnya lebih banyak, kiai-kiai sepuh Jakarta itu hampir boleh katakan di Betawi itu muridnya beliau. Itu banyak beliau bilang untuk kita ngaji ya Anatul Thalibin. Beliau bilang masalah bab itu, bab wali sama saksi. Itu banyak terjadi nanti di masyarakat kekeliruan. Apa? Si wali setelah taukil, setelah mewakilkan yang kepada yang mau menikahkan, si wali ini disuruh nyingkir. Gak boleh ada di. Ini ngambil dari mana? Yang betul itu, di kitab fikih itu yang gak boleh, dia jadi wali, dia juga jadi saksi double. Ini gak boleh. Nah, adapun dia mewakilkan ke orang lain, dia tetap duduk di situ, tidak apa-apa. Wong saksinya kan orang, dianggapnya ini harus keluar si wali yang habis taukil. Saya masih dapat berapa kali nikahkan di sini. Berapa kali nikahkan saya dapati penghulunya kayak gitu. Tapi saya tidak mau debat, kenapa yang debat di ini ketoro keliru. Dan saya dapati berapa kali kayak gitu. Ini berarti kan pemahamannya keliru. Bukan walinya yang suruh nyingkir lah, dia mau nyaksikan itu masa tidak boleh. Boleh saja, yang tidak boleh wali double dengan saksinya. Wali-wali, saksi-saksi. Tidak bisa dia jadi, walaupun dia sudah taukil, sudah wakil ke orang lain, si wali itu. Kan ada yang masakan ke kiai, masakan ke saya, karena dia mungkin murid saya, dipasangkan ke saya untuk menikahkan. Si wali ada, tapi sama penghulu disuruh, jangan di majelis akad suruh nyingkir. Saya paham. Oh ini salah. Yang dulu saya pernah ngaji sama saya punya guru ya. Salah paham banyak ya, salah paham penghulu-penghulu. Dianggap wali itu habis taukil suruh nyingkir. Bukan gitu pemahamannya. Pemahaman yang betul adalah si wali memang tidak boleh jadi saksi. Cuma harus nyingkir. Ya tidak harus yang saksinya juga yang lain ada. Ya kan saksi nikah kan bukan dia kan. Tidak mungkin KUA menjadikan si wali ini sebagai saksi nikah. Itu yang betul. Bukan berarti si wali. Bukan berarti si wali harus nyingkir dari situ lah. Sanong dia mau menyaksikan akad nikahnya anak. Ya kok suruh nyingkir aja. Ini pemahaman dari mana? Saya cuma nggak mau debat saja. Ini kan bukan termasuk darurat kan. Akad nikahnya kan tetap sah kan. Mau di atas itu nanti. Ya saya tidak mau ambil pusing. Inimbang. Karena tidak semua orang itu mau dikandani. Terus ya, salah ya iya. Saya tidak mau debat. Saya tak biarkan. Saya tahu ini berarti pemahaman ini masih ada. Saya kira sudah hilang pemahaman. Karena saya punya guru sudah sepuh dan dulu beliau nangani masih di Jakarta. Itu berapa KUA. Sama saya punya guru disuruh duduk. Ini loh dia. Bacaan dia Anatul Thalibin. Bukan suruh nyingkir. Makanya pemahaman ibaroh itu dalam fikih itu penting. Salah satu dasar fikih nanti di Basul Masail itu apa itu? Pahmul ibaroh. Pemahaman ibaroh itu penting. Salah memahami ibaroh kok akhirnya repot. Hanya
hukum yang ditimbulkan salah karena salah memahami ibarat kitab. Kayak tadi tuh, pokok dipegang 6 bulan, pokok dipegang 6 bulan. Ini dari mana? Yang salah paham, bukan saya mengingkari 6 bulannya. Paham? Walaupun dia terbukti hamil, posisi nikah itu dinikahi sama yang orang, naudzubillah, yang menzinai dia. Ya itu posisi hamil, tahu. Masa bisa diilhakan ke bin bapaknya, wong ini ketahuan sudah jelas-jelas anak zina. Walaupun lahirnya 6 bulan atau lebih setelah akad. Paham ya? Wasul tu amin wa yatut tasawuri wa ghalibul kamili tisu ajuri. Sultu amin sepertiga tahun. Wa yatut tasawuri. Ya. Puncak dari tasawur. Itu berapa? Sultu amin itu wa arba'atu asyhur mi'atan wa isruna yauman. 120 hari. Puncaknya mudah tuh tasawur. Puncaknya waktu yang dibutuhkan tuh tasawur untuk pembentukan janin. Ya, pembentukan janin itu apa? Minimal berapa? Sultu amin. Sepertiga tahun. 1 tahun 12 bulan. Sepertiganya 4 bulan. Jadi tasawurnya janin terbentuknya janin di rahim itu minimal 4 bulan. Baru terbentuk janin. Istiqra kama berukul imamuna. Karena Akbar telah mengkabari tentang terjadinya 4 bulan. Imamuna, imam kita, Imam Syafi'i juga Imam Malik. Ya. Itu Imam Malik bilang ada qala jaratuna imratu Muhammad bin Ajlan, kata Imam Malik. Istrinya Muhammad bin Ajlan imro'ah. Imratu Siddiq, perempuan yang jujur. Wa zawjuha rajulun Siddiq. Ya. Suaminya adalah laki-laki yang jujur. Hamalat salah satu abtun. Dia si suaminya mengandung berapa? 3 perut. Fisnatai asyrota sanah. Maksudnya 3 anak dalam berapa? 12 tahun. Tahmil kula batanin, dia mengandung setiap batan, setiap perut, setiap anak 4 tahun. Setiap anak 4 tahun. 4 kali 3, 12 tahun dapat 3 anak. Jadi setiap kandungan 4 tahun. Itu Allah berfirman, wa nuqiru fil arhami ma nasya. Wa nuqiru, dan menetapkan siapa kami fil arhami dalam rahim-rahim ma nasya, kepada apa-apa yang kami kehendaki. Ya Allah menetapkan dalam rahim menurut apa yang dia kehendaki. Mau 4 tahun. Itu yang masalah dalilnya 4 tahun ya. Aksul Aksari tadi ya. Aksul Aksari. Sedangkan pembentukan janin. Tadi pembentukan janin minimal 4 bulan. Terbentuknya janin itu minimal 4 bulan. Bukan kelahiran ya. Kalau tadi kan kelahiran. Di kelahiran itu apa? Kelahiran itu minimal 6 bulan. Maksimal 4 tahun. Terbentuknya janin 4 bulan. Ghalibul kamili. Dan ghalibnya umumnya yang sempurna itu tisu asyhuri, 9 bulan. Bil hadati sholati ma tatawufi. Kemudian beralih ke masalah hadas kecil. Orang yang berhadas kecil tidak boleh sholat. Bil hadati sholati ma tatawufi. Karena hadas kecil, maka ing sholat bersama dengan tawaf haram. Maka ngaromakan sopo siro ing sholat mak tatawi serta ne tawaf. Kelawan hadas cilik iku as-sholata ing sholat iku mak tatawi serta ne tawaf haram. Maka ngaromakan sopo siro. Walil balighi, dan untuk orang baligh
Hamlal musafi, haramkanlah olehmu membawa mushaf. Jadi kalau anak kecil boleh, terutama untuk ngaji. Sebab anak kecil sekali itu disuruh wudhu terus, megang wudhu itu sulit. Hanya kalau tiap bawa Quran harus pegang wudhu itu gak ngaji-ngaji sih arah itu. Ya. Gitu. Kadang ya betulan batal, kadang alasan anak-anak itu. Ustaz batal nak wudhu. Gak ngaji-ngaji. Ini makanya dikatakan anak balik. Kalau anak kecil masih dimaafkan untuk bawa mushaf, untuk ta'lim, untuk ta'allum. Wa masahu, dan laranglah, haramkan olehmu menyentuh mushaf. Menyentuhnya. Wa ma'azil arba'ati. Wa masahu wa ma'azil arba'ati. Dan haramkanlah menyentuh mushaf bersama dengan 4. Bersama dengan 4 tadi ya. 4 tadi itu apa? Sholat, tawaf, membawa mushaf dan menyentuh mushaf. Lil junubi, untuk junub. Iktira'a di ayat diharamkan pula membaca sebagian ayat. Jadi itu orang yang ada junub, itu nggak boleh 4 tadi. Nggak boleh sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, menyentuh mushaf. Bersama dengan 4 ini, haramkan pula membaca sebagian ayat untuk orang junub. Orang junub nggak boleh membaca Quran, bahkan sebagian ayat pun nggak boleh dengan murni niat qiraat. Niat membaca Quran. Tapi kalau niat zikir nggak apa-apa. Terus dia baca bismillahirrahmanirrahim mau makan. Bismillah itu kan termasuk di Quran. Itu kalau niatnya zikir nggak apa-apa. Walaupun junub. Qasdan itu. Karena qasd nyejo. Karena sengaja membaca Al-Quran itu tidak boleh. Walubsa masjidin, haramkan pula berdiam di masjid lil muslimi, bagi muslim. Ya. Ya. Bersama dengan wajib qasdan walau sama masjidin, dan menetap di masjid bagi orang muslim. Wabil mahidi wa nifasi haram, dan karena haid dan karena nifas haramkan pula asita 6 perkara tadi. 6 apa? Sholat, tawaf, membawa mushaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran dan diam di masjid. 6 ini haramkan pula bersama 6 ini yang berikutnya 4 berikutnya. Ma tamatuin asita ma tamatuin bi ru'yati. 6 tadi yang bagi orang apa? Haid nifas, haramkan 6 perkara tadi bersama dengan tamattu, bersenang-senang bi ru'yatin, meskipun dengan memandang kepada istrinya. Antara wal masi, dan menyentuh baina suratin wa rukbati, antara pusat dan lutut. Ya. Orang haid itu enggak boleh 6 perkara tadi, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, membaca ayat Quran dan berdiam di masjid. 6 ini ditambah enggak boleh juga orang haid untuk bersenang-senang antara pusat dan lutut meskipun cuma dengan memandang. Dan wal masi juga menyentuh. Karena khawatir 14 kepada jima, yang itu haram ketika haid. Ila ikhtisalin, sampai kapan haram? Sampai mandi. Sampai mandi wajib. Jadi meskipun haidnya sudah terputus, belum mandi wajib, belum boleh kumpul. Nah, suami istri. Au badilin, atau gantinya mandi. Tayamum. Yang tadi tercegah. As-saumu. Tercegah apa? Apa tamattu tadi? Sampai mandi atau gantinya mandi. Dan tercegah pula as-saumu, puasa. Wattalaku, dan menjatuhkan talak bagi suami kepada istri. Hatta yang kote, sampai terputus haidnya. Jadi kalau puasa sama talak itu enggak boleh bagi wanita haid sampai haidnya terputus meskipun belum mandi. Di puasa, terutama ini masalah puasa ini banyak juga saya peringatkan bagi perempuan. Perempuan itu lebih hafal kapan dia putus haid. Umpama azan jam 4 subuh, azan. Malamnya masih haid, tapi dia sudah ngitung harinya. Ini nanti saya belum subuh ini kemungkinan sudah suci haid saya. Dan dia lebih hafal. Dia belum subuh ini haid saya sudah suci. Maka kalau sudah tahu begitu,
si perempuan ini hendaknya dia sahur, tetap sahur seperti biasa. Meskipun umpama habis sahur, bangun sahur ternyata masih haid, dia periksa ternyata masih haid. Meskipun, tapi ada kemungkinan dia suci sebelum subuh. Maka meskipun 1 menit, meskipun 1 menit sebelum subuh dia suci, belum sempat mandi besar, dia sudah wajib puasa karena darahnya sudah terputus. Jadi hatayan kote. Kalau som itu cuma hatayan kote. Kalau jima itu hilang tisalin. Kalau jima itu dilarang sampai mandi. Kalau puasa dilarang sampai terputus darah haid. Berarti kalau belum mandi tapi sudah terputus, sudah wajib puasa. Ini hati-hati. Sudah wajib puasa. Tambahnya 4 tidak harusnya. Yang nggak disebut situ apa? Lewat di masjid. Al-mururu fil masjid khofat talwisuhu. Itu kan ditambah cuma 3 ya. 6 tadi loh. 6 tadi tambah cuma 3 apa? Tamattu, bersenang-senang tak usah lutut. Saum sama tolak. Ini tambahnya 1 lagi kalau di Safinah. Mururu fil masjid khofat. Haram bagi wanita haid nifas lewat, meskipun lewat di masjid, kalau khawatir bakal mengotori masjid. Kalau dia yakin tidak mengotori masjid, lewatnya wanita haid nifas itu makruh saja, tidak haram. Dan kalau dia yakin bakal mengotori masjid, netes darahnya di masjid, haram hukumnya dia lewat, meskipun lewat. Kalau orang junub, boleh tidak lewat di masjid? Lewat. Boleh tidak? Boleh, yang tidak boleh apa? Lubusu, menetap di masjid. Kalau dia lewat tuh dari pintu sana ke pintu sini lewat. Itu namanya lewat. Kalau dia berhenti sekejap saja tidak boleh. Berhenti itu namanya sudah lubusu. Lubusu fil masjid. Atau tarajud, tahu tarajud? Mondar-mandir. Mondar-mandir, masuk dari pintu sini, keluar lagi dari pintu sini, namanya tarajud. Kalau murur, itu yadkhul min babin wa yakhruju min babin. Masuk dari satu pintu, keluar ke pintu lain, itu namanya lewat. Mondar-mandir. Pintu sini, sana. Mondar-mandir. Ya. Awit tarodudi fi liwali udhin itu, atau tarodud setelah lubus. Atau tarodud, tidak boleh. Kharaja bil muqtadi al-ubur itu. Kharaja bil muqtadi al-uburu. Lewat, keluar dengan pengertian apa? Diam dan tarodud. Jadi nggak boleh, Pak. Yang nggak boleh, Pak. Mukus atau lubus, diam di masjid walaupun sekejap. Walaupun dia lewat, umpamanya niatnya lewat. Berhenti tengah-tengah masjid. Tak boleh, itu namanya lubus. Diam walaupun sekejap. Nah, maka keluar dari pengertian lewat sama tarodud, sama mondar-mandir, tidak boleh mondar-mandir. Dia masuk dari sini, sampai sini balik lagi, tidak boleh. Itu namanya tarodud. Lubus tarodud tidak boleh bagi orang junub ataupun orang haid. Yang boleh cuma murur, lewat. Itu boleh. Lewat berarti tanpa berhenti, lewat terus jalan. Dari satu pintu ke pintu lain, boleh. Khusus orang haid, kalau dia yakin bakal mengotori, lewat pun tidak boleh. Seperti disabda al-murur fil masjid in khawfat talwisahu. Jika takut si perempuan tadi untuk mengotori masjid, maka nggak boleh. Kalau yakin nggak bakal mengotori, atau menduga kuat nggak bakal mengotori masjid, maka orang junub, orang haid boleh lewat tapi makruh. Boleh lewat masjid tapi makruh. Bahwa jalannya di situ, di kampung itu kampung, dia lewat. Potong jalan lewat masjid. Karena itu kampung, dia jalan. Boleh. Ini makruh. Amin ya. Habis itulah kita hapus sholat. Nanti dilanjut di haid di mana apa? Ada tahlil di tetangga sini. Itulah. Wallahualam. Al-Fatihah. Wallahualam. Bismillah. Ya Rabbana tarubna bi anna nafta Rabbana
وأننا أسرفنا على نضاع شرفنا فتب علينا توبة تغسل كل أوبة وسنن الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله وبكل سوري صلى سلم ربي عليه أدى الأب وآله وصحبه إذا دخلت صوفي والحمد لله في البدء والثناء ربنا الفاتح علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقينا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا فللقدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم ربا تقتدي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وإلى جهة علماء وصف الخير وكل شر ونصر لنا كل شهور وأجر برضا بك الوجود وقضي أن ربنا كل الديوج ولا تأتي المنون توفيق وسر سفر من ستر ولا تغوى المصطفى وللعقد أنا والوفاء بكتاب إلينا شفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى صوف المصطفى الغرر وما لنا بهداك مما يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل أمرك أصاب حسبنا الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله عليه وسلم حمد الضامين كسار الفاتحة.